Selamat datang di Rekap Manhua kali ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jalan cerita manhwa yang penuh konflik dan kejutan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja alur ceritanya. Tantangan langsung dari Minsuk membangkitkan semangat bertarung Kolonel Cha, yang langsung mengepalkan kedua tangan besarnya untuk bersiap menyerang. Dengan postur tubuh besar yang mencerminkan kekuatannya, ia melompat tinggi ke arah Minsuk. Di tempat lain, alarm merah bahaya memicu kepanikan warga yang segera diperintahkan untuk mengevakuasi diri ke tempat perlindungan terdekat. Hyeri berusaha mencari penjelasan dari para prajurit tentang situasi yang terjadi, namun mereka sendiri tampak tidak yakin dengan alasan dibunyikannya alarm. Seorang tentara lain tiba-tiba mendatangi kelompok Hyeri. Tentara itu menodongkan senjatanya ke arah Hyeri, menuduhnya membawa monster untuk menyerang Kolonel Cha di gerbang belakang. Hyeri merasa kebingungan dengan tuduhan monster tersebut, bersikeras bahwa para penyintas yang dibawanya hanyalah warga sipil biasa. Sementara itu, pertarungan antara kedua pihak berlangsung sengit. Minsuk menunjukkan serangan yang mampu menghancurkan tanah dan batu dengan mudah. Kolonel Cha, yang sudah tidak menganggap Minsuk sebagai manusia, melepas sebuah tendangan keras ke arah wajah lawannya. Serangan itu ternyata tidak berarti dan berhasil ditangkis oleh Minsuk dengan mudah. Dalam sekejap mata, Minsuk menghilang dari pandangan Kolonel Cha. Ia berpindah dengan cepat ke belakang kolonel, yang masih belum mampu merespons kecepatan luar biasa itu. Minsuk melancarkan tinjuan kuat, namun insting bertarung kolonel yang tajam membantunya menghindari serangan tersebut. Melihat ada celah, Kolonel Cha menggunakan kesempatan itu untuk membalas dengan pukulan kuat ke wajah Minsuk. Usai serangan itu, kolonel justru terdiam sejenak dan tidak melanjutkan serangannya, merasa ada yang aneh. Ia menyadari Minsuk telah menahan diri selama pertarungan, membuatnya merasa tidak puas dan dipermainkan. Minsuk tidak berbohong dan mengakui hal itu, ia memang sengaja mengalah, yang semakin mengesalkan kolonel. Ia sengaja menghentikan pertarungan karena khawatir akan tanpa sengaja membunuh kolonel. Kolonel Cha terdiam, dalam hatinya mengakui sejak melawan Minsuk, setiap sel dalam tubuhnya berteriak ketakutan. Dengan perasaan kesal, kolonel kemudian mendesak Minsuk untuk menyatakan tujuan sebenarnya. Minsuk pun menjawab dengan singkat bahwa ia hanya menginginkan perlindungan. Kolonel Cha tertawa terbahak-bahak, menganggap sangat konyol monster sekuat itu meminta perlindungannya. Sebenarnya perlindungan itu bukan untuknya, melainkan untuk putrinya, Dami. Minsuk bahkan tidak segan untuk berlutut dan memohon kepada kolonel. Dan berjanji akan melakukan apapun sebagai gantinya. Hari telah berganti malam di dalam tempat perlindungan yang disediakan Kolonel Cha. Para penyintas masih berdiskusi tentang isu monster yang muncul. Sebagian ada yang merasa Minsuk adalah zombie karena matanya yang merah, sementara yang lain menyangkal karena zombie tidak memiliki kesadaran. Minsuk sendiri sedang dipenjara dengan tubuh terikat dan tangan dirantai kuat. Ia mengingat kembali kesepakatan yang ia buat dengan kolonel. Kolonel Cha berjanji akan menerima para penyintas yang dibawa Minsuk, tetapi ia masih tidak mempercayai monster seperti dirinya. Karena tidak memiliki pilihan lain, Minsuk menawarkan diri untuk dikarantina dan dipenjara. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah ancaman, melainkan sebuah bantuan. Tiba-tiba, Dami muncul di jendela penjara untuk menemui ayahnya. Ia menceritakan para tentara yang memperlakukannya dengan sangat baik dan mengizinkannya untuk mengunjungi Minsuk. Minsuk meminta maaf karena telah melanggar janji untuk kesekian kalinya. Namun, Dami sama sekali tidak mempermasalahkannya, justru berkat pengorbanan ayahnya lah mereka berhasil selamat sampai di sini. Ia tidak peduli dengan perkataan orang lain dan akan tetap mempercayai ayahnya sepenuhnya. Dami lalu berpamitan untuk pergi. Ia telah berjanji pada para tentara akan kembali sebelum jam 10 malam. Minsuk merasa senang melihat putrinya diperlakukan dengan baik, yakin bahwa keputusannya membawanya ke sini adalah keputusan yang tepat. Namun, di kejauhan, Dami diam-diam menangis. Ia berpura-pura ceria di depan ayahnya. Ia sedih atas perlakuan tidak adil yang diterima sang ayah. Beberapa saat kemudian, 3 tentara menghampiri Minsuk dengan perintah untuk membawanya menemui Kolonel Cha. Setelah bertemu, kolonel menjelaskan tujuannya. Mereka telah menemukan sinyal penyintas yang ditunjukkan Kolonel Cha di peta. Sinyal itu diterima 20 menit yang lalu, dan mereka juga menangkap sebuah frekuensi sinyal yang tidak diketahui.
Kunci dari misi ini adalah kecepatan, sehingga Kolonel Cha akan membawa tim elit agar tidak memperlambat evakuasi. Ia lalu meminta Minsuk untuk membantu dalam misi tersebut. Minsuk langsung menyetujui dan tanpa ragu menghancurkan rantai yang mengikatnya dengan mudah. Para tentara sempat panik, mengira Minsuk akan menggila lagi, tetapi Minsuk hanya ingin mengetahui kapan mereka akan berangkat. Tentu saja mereka akan berangkat sekarang juga, jawab Kolonel Cha dengan ekspresi yang mirip seperti monster. Hal itu sudah diperkirakan oleh Minsuk, dan dua monster ini akan bersatu dalam misi penyelamatan stasiun Gupabal. Di dalam area yang gelap, reruntuhan telah menjadi penjara yang tak tertembus, menjebak para penyintas dan memutuskan harapan akan pertolongan. Dunia di luar telah berhenti berdenyut, meninggalkan mereka dalam kesunyian yang mematikan. Dalam keputusasaan, orang-orang yang selamat itu masih berusaha membantu satu sama lain, berpegangan pada benang harapan akan sebuah keajaiban. Seorang bayi mulai rewel, ketidaknyamanannya terwujud dalam gerakan meronta yang mengusik ketenangan orang di sekitarnya. Tragedi yang mereka alami telah menggerogoti kesabaran, membuat emosi mudah tersulut, termasuk oleh tangisan kecil tak berdosa itu. Untungnya, beberapa orang yang masih waras berusaha meredakan gejolak, mencegah situasi yang sudah rentan menjadi benar-benar kacau. Tiba-tiba, jari mungil sang bayi menunjuk ke sebuah arah, seolah berusaha menceritakan sebuah pemandangan yang tak terlihat oleh orang lain. Sang ibu awalnya risih, namun sebuah insting yang lebih dalam menyergapnya, membuat sekujur tubuhnya merasakan gelombang dingin yang tidak biasa. Dipimpin oleh naluri itu, matanya menyusuri arah yang ditunjuk anaknya, hati berdebar-debar mengharap sekilas bayangan penyelamat. Memang ada sesuatu di sana, tetapi sosok yang muncul bukanlah manusia seperti yang didambakan. Sepasang mata merah menyala dan senyum lebar berisi gigi-gigi runcing siap mencabik terpantau dalam kegelapan. Sementara itu, di dunia luar, sebuah mobil baja menerobos lautan mayat hidup tanpa gentar, membawa misi penyelamatan bagi mereka yang terperangkap. Kolonel Cha dengan bangga membandingkan kendaraan barunya dengan mobil pengaspal Minsuk, yang diiyakan saja oleh Minsuk tanpa banyak bicara. Bagaimanapun, mobilitas kendaraan ini jauh lebih unggul untuk misi berbahaya seperti ini. Kolonel Cha lalu memaparkan rencana operasinya yang bergantung pada dua variabel kritis. Pertama, pintu utama stasiun yang sama sekali tertutup oleh puing-puing. Kedua, sebuah sinyal misterius yang terdeteksi di dalam, yang diduga kolonel bukan berasal dari manusia, melainkan sesuatu yang lebih mengerikan dari zombie biasa. Makhluk itu terperangkap bersama para penyintas, membuat waktu terasa semakin menyempit. Seberkas harapan muncul dari temuan sebuah lubang ventilasi yang cukup besar dan masih utuh. Rencananya, tim akan memasuki lubang itu, menyusuri terowongan, dan mengevakuasi para penyintas dengan cepat. Namun, Minsuk menolak. Pengalaman masa lalunya membisikkan bahwa misi ini ditakdirkan untuk gagal. Baginya, tidak ada rencana atau jalur alternatif yang mampu mengubah akhir tragis yang selalu ia saksikan, tidak ada yang selamat. Pernyataan Minsuk jelas membingungkan kolonel, karena ini adalah kali pertama mereka melakukan operasi di lokasi ini. Kembali ke dalam kegelapan, para penyintas tergantung terbalik, terbelit oleh jaring aneh yang mengikat tubuh mereka. Seorang ibu panik ketika ia menyadari bayi yang semula dipeluknya telah menghilang. Dengan usaha keras, ia melepaskan diri dari jaring itu dan terjatuh ke lantai. Beberapa penyintas lain yang juga berhasil bebas, membantu sang ibu mencari bayi yang hilang. Seorang pria pemarah masih terjebak di atas, memerintahkan dengan kasar untuk segera ditolong. Tiba-tiba, seorang nenek mendekatinya dengan langkah dan raut wajah yang aneh dan tidak wajar. Nenek itu kemudian berubah menjadi mutan zombie dan langsung menerkam pria pemarah itu dengan ganas. Para penyintas yang menyaksikan itu ketakutan, terutama sang ibu yang hancur, yakin anaknya telah menjadi korban. Kemudian, muncul sosok zombie lain yang mirip dengan salah satu penyintas yang masih hidup. Kepanikan memicu aksi saling dorong dalam pelarian nekat menyelamatkan diri. Di tengah pelarian, sang ibu mendengar sebuah suara, tangisan anaknya, berasal dari belakang. Ia berbalik dan menemukan sumber suara itu mengarah ke sebuah jalan bawah tanah. Meski dalam ketakutan, cinta pada anaknya memaksanya untuk berlari menuju jalur gelap itu. Sesampainya di bawah, matanya disuguhi pemandangan yang mustahil untuk dipercaya. Sosok zombie raksasa dengan wajah yang mirip anaknya, dengan mata merah dan gigi runcing,
sedang asyik melahap seorang penyintas. Makhluk itu menatapnya, dalam tatapan itu tersirat sebuah pesan mengerikan seolah memberitahu ibu itu akan menjadi santapan berikutnya. Sang ibu yang yakin anaknya telah berubah menjadi monster itu hanya bisa terduduk lemas, air matanya mengalir dalam keputusasaan total. Ia pun pasrah, dunia telah kehilangan semua warnanya tanpa kehadiran anaknya. Tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat mengguncang area di samping bayi zombie itu. Api segera menjalar ke tubuh makhluk itu, ia menjerit kesakitan dan tak berdaya melawan api yang memang telah menjadi kelemahannya. Sang ibu selamat, matanya menatap kosong pada tubuh yang terbakar, berharap jiwa anaknya telah menemukan kedamaian. Dan dari balik asap, muncul sosok sang penyelamat, Minsuk. Dengan adanya Minsuk, tidak ada misi yang akan gagal total. Zombie itu tidak tinggal diam, ia memuntahkan jaring lengketnya untuk menjerat Minsuk. Sayangnya, upaya itu sia-sia. Struktur jaring yang mirip laba-laba itu mudah terbakar saat bersinggungan dengan api. Minsuk melesat ke depan dengan tinju besarnya. Serangan bertubi-tubi dihujamkannya pada zombie tersebut, membuat tubuhnya babak belur. Minsuk terus menggempur, sengaja tidak memberi kesempatan sedikit pun bagi musuhnya untuk balas menyerang. Namun, alih-alih menjauh untuk menyelamatkan diri, sang ibu justru berjalan mendekati area pertarungan. Dengan suara lirih penuh kepiluan, ia memohon pada Minsuk untuk menghentikan serangannya terhadap anak yang masih dikenalnya itu. Beban mental itu terlalu berat baginya, hingga akhirnya sang ibu pun ambruk dan tak sadarkan diri. Situasi itu membuat Minsuk sedikit kesal, ia mencari cara untuk menolong sang ibu sembari mengakhiri derita zombie itu. Sang zombie tidak peduli dengan dilema Minsuk. Melihat celah yang terbuka, monster itu menyergap dengan ganas. Minsuk terkena serangan telak, tubuhnya terhempas lemah ke tanah. Segenap tenaga dikerahkannya untuk bangkit. Saat itulah, kenangan tentang putrinya, yang masih begitu percaya padanya, menyirami jiwanya yang letih, memberinya semangat baru untuk bangkit. Tubuhnya yang lelah dipaksakan bergerak, semangatnya berkobar kembali, kekuatan baru mengaliri setiap urat nadinya. Segala tenaga yang tersisa dikumpulkannya ke dalam satu tinju, lalu dihantamkannya tepat ke rahang sang zombie, titik kelemahannya. Serangan itu memaksa sang zombie menjerit pilu memanggil ibunya. Entah itu tipuan belaka atau secercah kesadaran terakhir. Minsuk menyadari ada yang aneh, ia tidak menghentikan serangannya. Sebuah tendangan keras mendarat di kepala zombie. Zombie itu terjatuh, tubuhnya lemah tak berdaya. Minsuk menghampiri dengan langkah pasti. Dengan tatapan yang penuh intensitas, niatnya hanya satu, mengakhiri semua ini. Ia melesat maju dan menghujamkan serangan terakhir, mengakhiri riwayat sang zombie untuk selamanya. Di tempat lain, sekumpulan zombie berusaha mendobrak masuk ke ruangan tempat para penyintas berlindung. Para penyintas berjuang mati-matian, mengerahkan segenap tenaga untuk menahan laju serbuan dari luar. Tiba-tiba, asap tebal menyusup ke dalam ruangan, memicu batuk-batuk dan kekhawatiran akan bahaya yang semakin dekat. Seorang penyintas sudah menyerah pada keputusasaan, yakin ia tak akan lagi melihat mentari terbit. Dalam situasi yang semakin genting, pria itu tiba-tiba merasakan suatu keheningan yang aneh dan mencekam. Zombie-zombie yang sebelumnya menggedor pintu, kini tak lagi terdengar. Pintu besi yang mereka andalkan tiba-tiba berderu dan terkoyak begitu saja, membuat hati semua orang berdesak ketakutan. Sosok Minsuk muncul dari balik puing pintu, dengan sang ibu yang masih pingsan digendongnya. Rupanya, semua zombie yang mencoba masuk telah ditumpasnya tanpa sisa. Dan pada malam itu, misi penyelamatan di stasiun Gupabal akhirnya berhasil diselesaikan. Keberhasilan itu memancing senyum puas dari Kolonel Cha atas kinerja Minsuk. 37 penyintas berhasil dibawa kembali ke markas dengan selamat. Para tentara lain yang memeriksa lokasi menemukan benda-benda terbungkus jaring. Saat salah satu jaring dibuka dengan hati-hati, terungkaplah anak sang ibu yang masih selamat di dalamnya. Sebuah keajaiban yang mustahil terwujud tanpa kehadiran dan keteguhan Minsuk. Sejak saat itulah, Minsuk dikenal dengan julukan Miracle Man. Seorang laki-laki yang menghadirkan secercah cahaya harapan bagi mereka yang terbelenggu putus asa. Bawahan Kapten Hieri memuji aksi heroik Minsuk, sementara Hieri sendiri hanya bisa menyimpan ekspresi curiga. Kolonel Cha, di sisi lain, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya, tertawa terbahak sambil bertepuk tangan memberikan apresiasi tertingginya. Minsuk mengabaikan mereka semua, yang ia pedulikan hanyalah keselamatan Dami.
Dami memeluk ayahnya erat-erat, penuh rasa syukur dan kebanggaan bahwa ayahnya telah menjadi pahlawan bagi banyak orang. Di sebuah ruangan lain dalam markas, seorang tentara menjenguk rekannya yang terbaring sakit. Keadaan rekannya itu memburuk usai pulang misi, lebih banyak menghabiskan waktu dalam tidur. Sang tentara berusaha tetap optimis dan mendoakan kesembuhan untuk temannya, tetapi di dalam markas perlindungan pimpinan Kolonel Cha, para penyintas saling berbagi cerita dengan nada hangat dan penuh syukur, hati mereka lega telah tiba di tempat yang aman. Dami tampak asyik berbincang dengan ibu dari bayi yang selamat itu. Lalu, suasana pun berganti menjadi riuh dengan nyanyian dan tarian riang, seakan mengusir kesunyian malam. Minsuk dan Kolonel Cha turut serta bersulang dengan bir kalengan, merayakan keberhasilan operasi penyelamatan. Kolonel Cha memuji kinerja Minsuk yang jauh melampaui ekspektasinya. Ia berharap Minsuk dapat terus membantu di masa-masa mendatang. Kolonel Cha menyadari bahwa pesta seperti ini mungkin takkan terulang lagi, sehingga ia ingin membiarkan para penyintas menikmati malam ini sepuasnya. Baginya, mungkin itulah cara terbaik untuk menghormati para tentara yang gugur, melihat pengorbanan mereka ditukar dengan senyum kebahagiaan orang-orang yang selamat. Mereka kembali mengangkat kalengnya, menghormati keberanian rekan-rekan mereka yang telah lebih dahulu pergi, berharap semangat mereka turun pada rekan yang masih berjuang di sini. Setelah hening sejenak, Minsuk akhirnya bersuara. Ia mengaku bingung mengapa Kolonel Cha sama sekali tidak menanyakan jati diri aslinya. Kolonel Cha awalnya menyimpan banyak pertanyaan di pikirannya, namun ia memilih untuk tidak mengejarnya. Yang ia pedulikan hanyalah jiwa kepahlawanan seseorang. Baginya, itu sudah cukup. Dan ia melihat jiwa pahlawan itu dalam diri Minsuk. Minsuk tersenyum dan merasa Kolonel Cha tidak pernah berubah sama sekali. Perkataan yang membuat sang kolonel bingung, seolah Minsuk telah mengenalnya lama. Tiba-tiba Kolonel Cha penasaran, mengapa Minsuk memilih menetap di markasnya jika tujuan awalnya adalah distrik Daejeon. Minsuk membenarkan hal itu namun mengatakan ada tugas yang harus diselesaikannya terlebih dahulu di sini. Kolonel Cha pun penasaran dengan tugas apakah itu. Alih-alih menjawab, Minsuk terdiam. Pikirannya menerawang jauh ke dalam ingatan akan beberapa kehidupan yang telah ia lalui. Dalam setiap ingatan itu, ia selalu menyaksikan kematian Dami yang terjadi karena ia terburu-buru dan memaksakan kehendak. Minsuk tiba-tiba mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan keberadaan Hyeri yang tidak terlihat sejak tadi. Sikapnya itu membuat darah Kolonel Cha naik. Padahal Minsuk sendiri yang ingin Kolonel Cha bertanya tadi, kini ketika ia bertanya, malah tidak dijawab. Tiba-tiba, muncul Dami yang mendekati mereka. Gadis itu meminta izin pada ayahnya untuk tidur terlebih dahulu karena ia merasa sangat kelelahan setelah segala yang terjadi seharian. Minsuk berpamitan pada Kolonel Cha untuk mengantarkan Dami beristirahat. Dalam hati, Kolonel Cha bertekad untuk tidak membiarkan Minsuk pergi begitu saja. Ia berencana memanfaatkan kekuatan Minsuk untuk sebuah rencana baru. Tiba-tiba seorang tentara menghampiri Kolonel Cha dengan wajah pucat dan ekspresi ketakutan yang amat sangat, membuat para penyintas yang melihatnya menjadi tegang, menduga sesuatu yang buruk telah terjadi. Sementara di sisi lain, Dami dan Minsuk berjalan berdua dalam kesunyian malam. Minsuk merasakan ada sesuatu yang tidak biasa pada diri Dami. Ia pun membuka percakapan, menanyakan apakah gadis kecil itu takut dengan dirinya yang telah menjadi zombie. Dami mengiyakan. Jawaban polos itu menyentak hati Minsuk. Dami tiba-tiba berubah marah dan menuntut ayahnya yang asli untuk kembali. Namun, sebuah tepukan hangat dari Dami menyadarkannya. Semuanya hanyalah halusinasi di kepalanya. Dami justru yang merasa ada yang tidak beres dengan ayahnya yang tiba-tiba melamun begitu dalam. Melihat batuk Dami yang tak kunjung reda, Minsuk menyuruhnya beristirahat sementara ia pergi mengambil obat. Tiba-tiba, indera keenam Minsuk menangkap adanya ancaman. Refleks, tangannya menyambar cepat ke arah Dami. Dami kaget, mengira ayahnya akan menyerangnya. Namun, sang ayah justru menangkap sesuatu yang melayang tepat di atas kepala Dami, membuatnya penasaran. Itu hanyalah seekor nyamuk. Namun, firasat buruk menjalar dalam diri Minsuk. Tiba-tiba, alarm berbunyi nyaring mengumumkan kode hitam, peringatan untuk segera melakukan evakuasi. Sumber peringatan itu berasal dari tentara yang tadi menghampiri Kolonel Cha, keadaannya terlihat sangat aneh. Tidak berapa lama,
tentara itu telah berubah menjadi zombie sepenuhnya. Kembali ke momen percakapan antara Kolonel Cha dan Minsuk, mereka membahas satu jenis zombie yang dinamai sebagai Eater. Eater adalah zombie perut buncit yang menyerupai laba-laba, sebuah nama yang diberikan Kolonel Cha karena terdengar keren. Minsuk pun menyampaikan informasi penting, zombie semacam itu mampu berevolusi, menjadi lebih cerdas dan lebih kuat. Dan kini, seorang bawahan yang telah berubah menjadi zombie menerjang ke arah Kolonel Cha. Sang kolonel masih terperangkap dalam kesedihan, menyesali hilangnya kewarasan anak buahnya. Namun, naluri pemimpinnya mengambil alih. Tanpa ragu, tangannya mencekik leher zombie itu, menghentikan serangannya. Zombie itu masih memberontak, ingin menerkam. Demi melindungi para penyintas lain, Kolonel Cha mencengkram muka zombie tersebut. Dengan satu tarikan kuat, kepala zombie terpisah dari tubuhnya, mengakhiri perlawanannya untuk selamanya. Kekhawatiran menyebar di antara para penyintas yang menyaksikan zombie telah berhasil menyusup masuk ke dalam markas. Kolonel Cha segera memerintahkan anak buahnya untuk mengevakuasi semua penyintas ke dalam tempat perlindungan sementara yang telah disiapkan. Teriakannya yang tegas memecah kebekuan, memperingati para tentara yang ragu untuk tetap sigap jika tidak ingin nyawa menjadi taruhan. Menyadari keseriusan situasi, para tentara segera melaksanakan perintah sang kolonel. Mereka segera mengevakuasi para penyintas, berusaha mengamankan dan menenangkan situasi agar tidak menjadi kacau. Sementara itu, kemarahan memenuhi diri Kolonel Cha. Ia tidak memahami bagaimana zombie bisa masuk ke dalam markas yang dijaganya ketat. Pandangannya tanpa sengaja tertuju pada sebuah luka aneh di leher zombie, yang mirip bekas suntikan atau gigitan. Tiba-tiba, teriakan dan suara kekacauan datang dari arah bangunan lain, menguatkan kekhawatirannya akan serangan lanjutan. Kekhawatiran Kolonel Cha terbukti. Beberapa tentara yang telah berubah menjadi zombie mulai menyerang rekan-rekan dan penyintas yang sedang dievakuasi. Sebuah tendangan keras Kolonel Cha mendarat tepat di wajah salah satu zombie. Tendangan itu berhasil menyelamatkan mereka yang hendak diterjang. Kolonel Cha mengambil sebatang kayu. Kayu itu dihantamkannya ke salah satu zombie, mengakhiri penyerangan mereka. Kolonel Cha memerintahkan satu anak buahnya untuk mengambil peralatan tempurnya, dan yang lain untuk segera membawa Minsuk kemari. Sambil menunggu Minsuk, Kolonel Cha berniat menahan serangan para zombie yang membabi buta. Harga dirinya tercabik, wilayahnya yang dianggap sakral dan aman ternyata telah ternoda oleh mayat hidup kotor itu. Serangan balasannya pun tak kenal ampun, menghabisi setiap zombie yang mendekat. Baginya, mereka bukan lagi mantan bawahan atau saudara, melainkan ancaman yang harus dimusnahkan. Kolonel Cha terus bertahan, berharap bantuan segera datang. Sementara itu, alarm kode hitam telah dibunyikan, memerintahkan semua penyintas untuk segera masuk ke dalam tempat berlindung. Di tempat lain, Minsuk dengan cermat memakaikan pelindung lengkap untuk putrinya. Sebuah helm, masker, kacamata pelindung, dan jaket tebal membungkus tubuh kecil Dami. Dami merasa ayahnya terlalu berlebihan. Jangankan nyamuk, udara pun sulit masuk, membuatnya merasa agak sesak. Minsuk dengan sabar menjelaskan tentang zombie tipe nyamuk yang dijuluki Moski. Zombie ini mampu menggigit dan menginfeksi manusia dari mana saja. Frustrasi mulai menyelimuti Minsuk. Ia hanya pernah sekali menyaksikan zombie nyamuk dalam kehidupan sebelumnya, dan mereka adalah yang terburuk. Pikirannya kacau mencari cara terbaik untuk melindungi Dami. Ekspresi frustrasinya itu justru membuat Dami mulai khawatir akan keadaan ayahnya. Moski sebenarnya hanyalah zombie bawahan yang dikendalikan oleh tubuh utama yang berada jauh di tempat lain. Sementara itu, di tempat berbeda, seorang tentara melaporkan situasi mengenai Moski kepada Kapten Hieri. Kabar itu membuatnya terkejut. Tentara itu menyampaikan pesan untuk meminimalkan bagian kulit yang terbuka, sebuah informasi valid yang diarahkan oleh Minsuk langsung. Hieri teringat betapa Kolonel Cha sangat mempercayai Minsuk karena kinerjanya yang bagus. Perasaan kesal bercampur pengakuan akan kemampuan pria itu meski masih menyisakan kecurigaan besar dalam hatinya. Kapten Hieri segera memperingati anak buahnya sesuai instruksi Minsuk. Mereka bersiap untuk bergabung dengan pasukan internal. Tiba-tiba, seorang tentara datang melapor, ada seekor zombie muncul di luar markas. Hieri merasa aneh, zombie biasanya datang berkelompok. Ia curiga pada laporan tentara itu. Namun tentara itu bersikeras. Zombie ini terlihat berbeda, bentuknya menyerupai katak, bukan manusia. Tiba-tiba zombie katak itu berteriak keras, mulutnya terbuka lebar. Sekumpulan Moski menyembur keluar dari mulutnya, terbang menyerbu markas militer. Tentara itu pun ketakutan dan segera melaporkan perkembangan tersebut kepada Kapten Hieri. Kapten Hieri segera memerintahkan semua anak buahnya untuk lari dan berlindung di dalam gedung. Tiba-tiba, Hieri melihat seorang pria muncul dari langit entah dari mana.
Menyadari kekuatan besar yang dimiliki pria itu, Kapten Hyeri dapat menebak pria itu pastilah Minsuk. Kembali ke beberapa saat sebelumnya, seorang tentara melaporkan kejadian serangan dan memaksa Minsuk mengikutinya atas perintah Kolonel Cha. Namun Minsuk menolak mentah-mentah. Ia hanya warga sipil dan tentara seharusnya tidak memaksakan tanggung jawab itu padanya. Di dalam hatinya, Minsuk tidak ingin mengulangi trauma tidak berada di sisi putrinya saat bahaya mengancam. Namun, suara lembut putrinya menenangkannya. Dami dengan penuh kasih memakaikan helm pengaman ke kepala ayahnya. Dami menyuruh ayahnya untuk tidak khawatir. Dengan perlindungan seberat ini, bahkan singa pun tidak akan mampu menggigitnya, sindirnya pada ayahnya. Dami mengungkapkan keinginannya agar semua penyintas dapat hidup. Para penyintas harus saling melindungi, termasuk ayahnya yang membutuhkan dukungan mereka. Dengan ketulusan hati, Dami memohon kepada ayahnya untuk menyelamatkan orang-orang malang itu. Kembali ke masa sekarang, Minsuk ternyata tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa serta sebuah alat pembakar yang sangat efektif untuk membakar nyamuk-nyamuk itu sekaligus. Tanpa ragu, Minsuk menekan tombol alat pembakar itu. Api besar menyembur dari moncong senjata, membakar habis seluruh nyamuk yang menyerbu. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.